Hai teman-teman, balik lagi setelah kita udah unboxing Poco X6 Pro. Sekarang kita giliran unboxing Poco X6 sekaligus kita icip-icip dalamannya tuh kayak gimana. Ini smartphone menarik juga. Kalau X6 Pro ini kan kayaknya killer banget speknya. Di Poco X6 ini kayaknya lebih all-rounder, mungkin lebih balance untuk semua aspeknya. Langsung aja kita cobain. Untuk kardusnya kayak gini. Terus ini spek detail atau spek highlightnya ada Snapdragon 7S Gen 2 terbaru 4 nanometer. Terus layarnya juga udah AMOLED dengan Crystal Res 1.5K resolution, dan tentu aja punya refresh rate 120 Hz. Kameranya 64 megapiksel dengan OIS. Terus chargernya 67 watt dan baterainya 5100 mAh. Lebih gede sedikit dari Poco X6 Pro. Oke, langsung aja kita buka. Oke, kotaknya masih sama seperti biasa. Pembatas buku pokoknya beraksi. Terus ini kompartemen isinya SIM ejector, terus manual book. Dan kalau Poco tentu aja ada stiker. Dan lagi-lagi yang menarik di sini adalah soft case yang dikasih, udah kayak di Poco X6 Pro, design by Poco. Ini enak banget, saya udah cobain dan soft case ini tuh enak banget, lebih oke dibanding yang model clear transparan gitu. Kita rapin dulu. Lanjut ada smartphone-nya Poco X6 5G. Ini saya ambil yang warna putih. Oke. Kotak di dalamnya terakhir ada kabel charger USB Type C, Type A, terus chargernya 67 watt sama kayak Poco X6 Pro. Langsung aja kita buka dulu si Poco X6 atau Poco X6-nya. A few moments later. Oke, komentar saya soal desainnya Poco X6, jujur ini lebih enteng daripada Poco X6 Pro. Ini jauh lebih enteng. Kalau nggak salah tadi saya baca datanya, ini cuma 181 gram. Ya, karena material bodinya semuanya plastik ya. Jadi wajar sih. Ini ngingetin saya sama Mi 4i ya. Mi 4i yang pinggirannya putih kayak begini. Ini desainnya sih selera, tapi saya suka putihnya, cuma ya ada garis-garis kayak gini sih. Kayak keramik gitu ya. Kayak gradasi gitu. Kurang suka di sininya, tapi saya suka warna putih, jadi ya udahlah ya. Untuk kameranya masih sama kayak Poco. Ini setup triple kamera. Kamera bumnya tuh gede banget ya. Tuh, gede banget ya. Baru enggak si Poco X6 kayak gitu nggak sih? Oh, bum kameranya gedean di Poco X6. Lihat tuh, gede banget tuh. Bandingin sama X6, dia lebih ceper ya. Ini tebel banget ya. Kayaknya iya. Di meja tuh koplak-koplak banget nih. Nggak tahu kalau nanti dipakein case kayak gimana. Oke, setup kamera kayak gini. Jadi ada area warna hitam di sini, terus naik lagi. Yang kotak ini nih tempat housing kameranya tuh naik lagi. Kalau X6 Pro kan lurus ya. Ini ada bum lagi, makanya tebel. Terus tambah lagi kameranya di sini, bumnya juga tebel banget. Jadi kayak tiga tingkatan gitu ya. Oke, untuk di bawahnya ada dual SIM only udah pasti, nggak ada external memory, port USB Type C, stereo speaker. Di sebelah kanannya tombol volume dan tombol power. Nggak ada tombol side mount fingerprint scanner karena jadi pindah di in-display fingerprint scanner. Di sebelah kiri polos, sebelah atasnya ada ini jack audio, penting banget buat yang suka main game atau main dengar musik yang pakai headphone kabel. Speaker kedua dan tentunya infrared blaster. Overall bodinya saya suka, jauh lebih enak dipegang daripada si X6 Pro. X6 Pro kelebihannya yang warna kuning, dia ada vegan letter gini. Sayang putihnya nggak ada kayak gitu. Coba kalau ada bisa kayak iQOO 11 atau Realme GT 2 Pro. Oke. Untuk layarnya biar lebih jelas, udah pasti dipasang anti gores dari bawaan. Kita nyalain dulu aja sambil kita setup dulu ya. A few moments later. Oke, ini dia tampilan awal home screen dan display dari Poco X6 reguler.
Di sini layarnya terang banget ya. Layarnya tuh bagus banget buat harga 3 jutaan. Terus pertama kalinya Poco akhirnya udah ngeluarin in-display fingerprint scanner. Jadi nggak ada lagi tuh pakai side mounted kayak HP-HP mid-range 2 jutaan. Sekarang langsung AMOLED-nya ada di dalam layar. Untuk layarnya sendiri ini 1.5K resolution, jauh lebih terang daripada layar bawaan smartphone lain yang Full HD Plus 120Hz juga. Jadi ini udah enak banget buat navigasi, scrollingan, sosmed itu udah enak banget. Terus kita bisa cek dulu di sini dari pertama kali unboxing sebelum diisi aplikasi yang lain, dia tuh sistem storage-nya di 11,5 GB. Jadi kita punya ruang lega 223 GB karena dia udah nggak bisa di-expand pakai external memory. 256 GB totalnya tuh udah cukup aman. Kalau 128 mepet, kalau 512 GB lega. Itu dia bedanya. Oke, lanjut. Di sini iklan ya masih ada di Get Apps, terus di Mi Music sama Mi Video. Pokoknya apps-apps bawaannya tuh masih nongolin iklan kayak gini. Tenang, bisa di skip aja atau di notifnya dimatiin biar nggak pusing gitu ya. Ini jumlah appsnya udah saya screenshot. Ada apps apa aja tuh, banyak banget. Baik yang apps bawaan maupun apps yang sifatnya bloatware. Jadi dihapus aja supaya nggak ganggu ya. Untuk layarnya kayak gimana? Ini bezelnya udah oke malah 3 jutaan sih segini udah oke banget. Walaupun bawahnya mungkin agak sedikit ya tebal-tebal dikit. Yang bikin keren tuh pertama dia bezelnya tipis, kedua karena dia framenya pakai putih jadi kayak 3 warna ya. Warna layar, bezel hitam sama frame putih. Jadi kayak gimana ya? Kayak fancy gitu, fun banget. Megang layar terus juga dia kan kotaknya nge-flat banget kayak iPhone ya. Bisa dilihat di sini tuh. Jadi kayaknya enak banget dipegangnya. Oke. Itu aja sih untuk AnTuTu benchmark. AnTuTu benchmarknya dia di sini. 620.000 poin. Jadi ini mid-range, sudah mid-range yang agak tengah ke atas lah. Jadi aman banget buat ngapa-ngapain aja. Dia 7S Gen 2 udah 4 nanometer. Tapi ada kabar buruknya. Kabar buruknya di sini ternyata dia startnya dari MIUI 14 dengan base Android 13. Sayang banget, kenapa nggak langsung HyperOS aja? Jadi dia kan dikasih janji ya 3 tahun OS update, bisa sampai Android 16. Kalau dia start dari HyperOS, dia bisa sampai Android 17 kayak di X6 Pro. Jadi mundur 1 step, sayang banget sih. Untuk security patch-nya, dari info yang saya dapat, dia bisa sampai 4 tahun support security patch. Udah, itu aja sih. Terus, apalagi yang bikin beda sama Poco X6 Pro atau mungkin smartphone Xiaomi seri Mi lain di Always On Display. Di sini Always On Display-nya sama nih kayak Poco X6 Pro, cuman bisa 10 detik aja. Sayang banget. Jadi ya cuma 10 detik aja, nggak bisa bener-bener always on kayak Samsung misalnya. Ya, kurang lebih kayak gini. Oke, nih sebelah kanan. Oke, so far layarnya nggak ada masalah, ini udah oke. Sekarang kita tes langsung aja Genshin Impact bakalan kayak gimana. Oke, kita udah masuk ke Genshin Impact. Di sini bisa dilihat ini medium 60 fps. Di medium 60 fps ini startnya dia emang di 60 fps ya, tapi nanti seiring main dia turun-turun di 45, 47 gitu ya. 39. Jadi masih fluktuatifnya masih lumayan berasa, nggak kayak di Poco X6 Pro yang relatif stabil di 57, 58, 59, 60. Kalau ini dia start 60 tapi nanti di tengah-tengah game pasti agak fluktuatif, turun antara 39 sampai 45. Ini medium ya, jadi mungkin masih cukup wajar sih, karena kan kelas chipset kelas menengah, tapi masih oke lah. Ini masih oke buat main yang berat-berat. Kayaknya sih di PUBG atau Mobile Legends harusnya sih aman. Ya,
Tuh, ya FPS-nya 40, 41. Jadi Mobile Legend PUBG Mobile sih harusnya aman, karena ini Genshin aja masih playable segini, walaupun ya nggak ngejar yang rata kanan gimana-gimana. Ini masih mirip-mirip kayak 778G sih kalau saya bilang. Yang paling gampang diingat orang kan itu kan. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, itu dia Genshin Impact. Nanti kita akan coba yang lebih detail untuk game-game yang lainnya. Oke, gaming udah, benchmark udah. Sekarang kita cobain kamera. Kameranya mungkin nggak akan saya terlalu highlight di sini ya. Cuman yang penting-penting aja. Mungkin videonya di sini, videonya kamera belakang ya. Dia bisa support di 4K 30 dan bisa di 1080 60 fps. Untuk kamera depannya juga sama, dia bisa 1080 30 fps dan 1080 60 fps. Jadi buat nge-vlog mungkin lebih asik nih karena bisa 60 fps. Nah, untuk di kamera utamanya, kalau kita taruh di 1080 30 fps, apakah dia bisa pindah lensa gitu? Ya, di sini nggak bisa. Tuh, dia nggak bisa pindah-pindah lensa. Jadi dari kamera utama ke kamera ultrawide dia nggak bisa berpindah lensa seperti di Poco X6 Pro. Mungkin karena HyperOS-nya mungkin, saya kurang tahu, tapi yang jelas di sini dia nggak bisa berpindah. Untuk kamera video, kamera utama di 1080 30 fps tidak bisa berpindah-pindah. Oke, sementara itu aja. Kalau contoh hasil kameranya, ini buat contoh aja. Ya, ini lensa utama dan ini lensa ultrawide. Oke, segini dulu aja. Teman-teman yang mau tanya-tanya mungkin request boleh drop komen di bawah. Kita bakal banyak bermain-main dengan Poco X6 ini, karena nantinya akan banyak banget HP-HP lain yang segera menyusul. Karena mereka nggak akan ngebiarin Poco enak-enakan begitu aja. Semoga juga dalam beberapa bulan ke depan si HyperOS-nya bisa segera masuk ke Poco X6 Pro ini. So far, ya 2 jaman pakai, HP-nya sih cukup worth it dan kayaknya bakal lumayan saya pakai. Kita bakalin bikin konten terus dengan Poco X6 dan X6 Pro. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sekian dulu. Saya pamit and bye-bye.